Saudaraku sekalian yang kekasih, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya. Saudara pasti belajar atau pernah membaca ilmu perbintangan mengenai tata surya alam semesta. Ada bintang-bintang yang lahir. Maksud saya bintang di sini adalah matahari ya saudara. Matahari itu dari kejauhan bernyala seperti bintang. Kalau bulan itu planet yang disinari matahari lalu memantulkan cahaya, saudara. Jadi saudaraku, dari yang pernah saya baca dan saudara-saudara juga tahu bahwa ada bintang-bintang yang bisa dilahirkan atau muncul, tapi juga ada bintang-bintang yang padam atau bintang-bintang yang mati. Kalau saudara membaca risalah dalam bidang astronomi, saudara bisa menemukan itu, saudara. Ada matahari-matahari yang padam, ya. Tetapi ada matahari yang dilahirkan atau hidup. Ada matahari yang padam, tapi juga ada matahari yang hidup, saudaraku. Nah ini yang seringkali kita bisa melihat, saudaraku sekalian, kenyataan di alam semesta ini. Dan ini bisa menjadi gambaran kehidupan manusia. Paulus menulis dan kita percaya ini ilham roh. Dia berkata supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya. Bukan menjadi bintang yang mati tapi bintang yang hidup. Di antara mereka seperti bintang-bintang. Bintang-bintang di dunia, di alam semesta ini maksudnya saudara. Di kosmos ini. Bagaimana kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya, saudara? Tadi saya menyinggung bahwa ada bintang, ada planet. Kalau bintang itu maksudnya matahari, saudara. Tapi kalau bulan itu planet yang memantulkan cahaya. Kita menjadi bintang, saudara. Ini luar biasa. Tentu ini kualitasnya tinggi. Dan Allah sanggup mampu membuat kita menjadi bintang. Yang bercahaya. Tentu tidak semua orang bisa menjadi bintang, bahkan tidak semua orang Kristen menjadi bintang. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, meninggalkan percintaan dunia dengan segala keindahan serta hiburannya. Dan yang benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela, itu baru bercahaya.
Dan Allah menginginkan kita itu bercahaya seperti bintang-bintang di kosmos, di jagat raya, di universe ini, saudara. Oleh sebab itu kita memeriksa diri apakah di mata Allah kita sudah terkualifikasi atau dibilangkan atau digolongkan sebagai bintang yang bercahaya. Ini menjadi tantangan kita, saudara. Pasti Allah mengendaki kita menjadi bintang yang bercahaya. Kalau kita memiliki kesucian hidup standar Allah, kita baru bisa bercahaya. Bertahun-tahun kita tidak sungguh-sungguh berambisi untuk ini. Karena ambisi kita bagikan untuk banyak hal, saudara. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk berkata seperti yang tadi saya katakan dalam doa. Lebih baik kita tidak bernafas. Lebih baik tidak hidup daripada hidup tetapi tidak berkenan di hadapan Allah. Lebih baik kita tidak bernafas, lebih baik kita tidak hidup daripada hidup tetapi tidak hidup di dalam kesucian. Ini kelihatannya lebay atau berlebihan, tetapi ini standar. Karena Allah sendiri Bapa kita yang berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kita harus nekat untuk pendidikan, untuk uang, untuk karir, untuk pangkat, untuk gelar maksud saya. Kita bisa nekat, kita berani nekat. Mengapa untuk kesucian kita tidak nekat, saudara? Maka kita harus mempersempit hidup kita supaya tidak bias dan banyak fokus. Kita mempersempit hidup kita untuk satu titik. Seperti kata pembesar itu, saudara, kena sinar matahari lalu bisa pas. Kalau menemukan titiknya, kertas terbakar, saudara. Ya, waktu kecil kita main-main dengan kaca pembesar lalu kita taruh di sinar matahari lalu kita cari fokus sampai titiknya itu pas kena kertas terbakar, saudara. Kertas terbakar. Waktu kecil saya ingat itu main-main itu. Nah, kita harus dapat fokus kita cuma satu, kesucian hidup. Cuma satu, saudara, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Maka kita harus meninggalkan percintaan dunia. Dulu kita berpikir, wah enggak mungkin ini, sulit. Lalu kita menunda, dan kita tidak pernah memiliki kesucian hidup. Gagal. Tapi sekarang yuk, kita menggerakkan satu gerakan di dalam diri kita yang namanya holiness movement. Pasti ini dianggap orang sombong, berlebihan, itu mau menutupi dosa lah dan lain sebagainya. Memang kita orang-orang berdosa, sangat berdosa. Tetapi kita mau mengakhiri sisa umur hidup kita dengan baik, hidup di dalam kesucian, hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Jangan sampai fokus kita tercuri, saudara, untuk hal lain. Kita tetap bekerja, berkarir, studi, sebagai ibu rumah tangga mengurus rumah tangga, sebagai orang tua bertanggung jawab atas anak, sebagai anak bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi yang suatu hari harus mengurus orang tua. Saatnya ya kita menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang memang menjadi tanggung jawab kita. Kesehatan, studi, kerja, karir, rumah tangga, dan lain-lain. Tetapi semua itu harus memfokus ke satu titik.
bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah. Dan melalui semua kegiatan hidup, melalui semua tanggung jawab yang kita kerjakan, kita melakukan apa yang sesuai kehendak Allah. Apa yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Yang benar-benar menjadi kesukaan Bapa. Sebab kita tidak bisa menjadi kesukaan Bapa kalau hanya semedi, bertapa di dalam gua atau di dalam ruangan gelap, ruang doa misalnya. Tidak cukup, harus doa. Memang harus ada di ruang doa, mesti ada waktu untuk itu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh berjuang untuk hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela. Bapakku tolong aku. Bapakku tolong diriku, hidup kudus tak bercela. Rinduku, doaku, sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Bapakku tolong aku. Bapakku tolong diriku, hidup kudus tak bercela. Rinduku Bapa di surga, doaku sempurna seperti Bapa di surga. Iya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil Bapa di surga. Tiada yang mustahil, Lord. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Terima kasih untuk doa pada kesempatan ini, Bapa. Lawatan-Mu, kehadiran-Mu, dan kebenaran-Mu yang kami dengar, Bapa Elohim Yahweh. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, nanti sore, nanti malam jam 6:30 waktu Indonesia Barat, ada doa bersama yang saudara bisa hadir langsung on-site di Mall Arta Gading, ya, lantai 5. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.